Hai teman-teman bercerita. Saya Anastasia Retno Pujastuti, edukator PRH Indonesia yang suka bercerita, ditemani oleh Ice, Mon, Cici, Caca, dan Jeje, dan teman saya Piko yang pandai sekali. Wah, pandai. Piko, hari ini saya mau cerita dari Nusa Tenggara Barat. Piko tahu nggak Nusa Tenggara Barat itu lebih dekat ke Sumatera atau lebih dekat ke Bali ya? Nusa Tenggara Barat ke Sumatera, Ibu. Aduh, Piko, coba nanti lihat lagi ya peta Indonesia. Karena hari ini saya mau cerita Untayan Aksara Nusantara. Nusantara itu Indonesia, Piko. Nah, Nusantara dulu terkenal sama cerita-ceritanya loh, Piko. Nah, ini ada cerita dari Nusa Tenggara Barat. Namanya Tongtonge. Apa? Apa tadi, Bu? Tongtonge. Tunge. Piko, kamu lucu banget deh. Aku bingung, Ibu. Ya, Tongtonge. Tongtonge ini anak muda. Seorang pemuda. Nah, pemudanya ini lugu, polos, baik hati. Itulah Tongtonge. Nah, kalau biasanya Piko sendiri, Piko melakukan apa? Kalau aku sendiri, Ibu, aku biasanya bersantai di atas ranting, Ibu. Bersantai di atas ranting, lihat ke bawah ya. Wow, banyak sekali orang-orang di bawah. Nah, Tongtonge ini pemuda yang lugu, polos, dan dia tinggal sebatang kara, jadi dia sendiri selalu. Kasihan, Ibu. Kasihan ya. Dan dia kalau sudah merasa sedih, dia pergi mencari ikan dengan bubu. Bubu? Apa itu bubu, Ibu? Bubu itu alat menangkap ikan. Jadi keranjang dari rotan, lalu dikasih umpan dalamnya. Nanti ikan-ikan masuk ke dalam si bubu itu ya, ke keranjang rotan itu, dan kemudian ditutup. Wah, perangkap. Nah, umpannya macam-macam. Umpannya ada cacing. Piko, jijik nggak sama cacing? Bu, saya sangat menyukai cacing. Oke. Sesuatu makanan yang sehat untuk saya. Oke. Nah, jadi si bubu lagi jadinya. Jadi si Tongtonge membawa bubunya ke sungai, diberi umpan berupa cacing, dan dia tunggu lama. Setelah lama, dia coba melihat, apakah aku sudah mendapatkan ikan? Waktu dilihat, tidak ada ikannya. Tapi malahan cacingnya sudah hilang karena dimakan oleh anai-anai. Anai-anai? Iya. Tahu nggak anai-anai apa? Aku tidak tahu, Ibu. Anai-anai itu apa, Ibu? Anai-anai itu semut. Semut. Jadi dalam bubunya itu penuh dengan semut. Karena cacingnya dimakan oleh semut-semut kecil. Nah, lalu si Tongtonge bilang, aduh, aku mau ikan, tidak dapat ikan. Yang kutemukan malah anai-anai. Ya sudah, kalau gitu aku bawa bubunya bersama dengan anai-anai. Lalu dia pergi membawa bubunya dengan anai-anai, dan dia ketemu dengan seorang pemuda kawannya. Namanya Cindelaras. Dia membawa seekor ayam. Gimana bunyinya, Piko? Ayam jago ternyata. Iya, Ibu. Nah, waktu mereka berdua, si Tongtonge dan Cindelaras sedang ngobrol, si Tongtonge menaruhlah si bubu itu yang penuh dengan anai-anai di tanah. Dan saat ngobrol panjang lebar, ternyata anai-anainya dipatok oleh si ayam jago.
sampai habis. Saat mereka selesai bincang-bincang, si Tongtongnya bingung. Hah? Kenapa anai-anainya hilang? Yang ada di dalam bubu adalah... Hai, nama saya Anastasia Retno Pujastuti, biasa dipanggil Nana. Saya edukator PRH Indonesia. PRH adalah metode pertumbuh kembangan diri untuk menuju pada diri yang sejati yang dikembangkan di Prancis 50 tahun lalu oleh seorang pendidik bernama André Rosset. Karena PRH, saya menemukan bahwa saya adalah Nana yang punya kebiasaan bercerita. Saya senang bercerita karena saya menjadi mengenal diri saya yang sebenarnya melalui setiap pesan positif dari cerita yang saya bawakan. Sampai jumpa pada cerita berikutnya. Si ayam jago ibu. Piko pandai. Lalu si Tongtongnya bilang, karena anai-anai hilang, yang ada ayam jago, maka ayam jago ini aku bawa di dalamnya bubu. Wah, akhirnya dia bawa bubunya yang ada si ayam jago. Dan dia ketemu sama kumpulan dayang-dayang yang sedang menumbuk padi. Tok, 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 tok. Pakai alu. Pakai apa? Alu. Nah, alunya itu tinggi sekali ya. Dan waktu itu hari sudah mulai subuh. Dan ada mulai matahari terbit. Si ayam jago sudah siap-siap. Kalau pagi ngapain nih ayam jago ya Piko ya? Berkukuryuk ibu. Coba Bersuara. Piko bisa ikuti nggak? Aku coba aja ibu ya. Ya. Oke. 1, 2, 3. Kukuryuk. Nah, akhirnya si ayam jago berbunyi dan para dayang kaget karena sudah pagi hari. Akhirnya alunya dilemparkan dan kena si ayam jago. Ayam jagonya mati. Dan akhirnya yang masuk ke dalam bubu adalah si alu. Alu yang buat menumbuk padi itu ternyata Piko. Lalu kata Tongtongnya, ya sudah. Tadi aku mau ikan, adanya anai-anai. Aku bawa anai-anai, ternyata kemudian jadinya ayam. Udah aku pelihara, ternyata jadinya alu. Ya sudah, aku bawa bubunya dengan alu. Lalu dia pergi lagi, ada ibu-ibu yang panggil, Tongtonge, Tongtonge, aku pinjam alumu. Untuk apa ibu? Untuk menyangga pohon timun. Piko, suka timun nggak? Oh, sangat suka bu. Rasanya apa? Lezat? Segar. Segar sekali. Nah, jadi ternyata timun dari ibu tetangga itu sudah besar sekali dan sudah mulai doyong. Ya, akhirnya Tongtonge memberikan, baik sekali ya Tongtonge ya. Tongtonge memberikan si alu itu untuk menyangga timun. Nah, setelah timunnya membesar, alunya akhirnya roboh. Dan akhirnya yang masuk dalam bubu adalah timun. Nah, teman-teman, kata Tongtonge, tadi aku mau ikan dapatnya anai-anai. Aku mau anai-anai dapatnya apa? Piko? Dapatnya ayam jago ibu. Ayam jago. Aku mau ayam jago dapatnya Alu ibu. alu. Aku mau alu, aku bawa alu dapatnya Timun besar. Ya sudah, aku bawa saja timunnya. Lalu dia bawa timunnya dan waktu dia buka timunnya ada Suara apakah itu ibu? Suara apa yo Piko? Sebentar ibu, biar aku berpikir dulu.
Seperti suara anak bayi, Ibu. Betul sekali. Dalam timun itu setelah dibuka ada bayi manis, lucu sekali. Wah, Tongtongnya suka sekali. Wah, timun ini berbuah bayi. Aku sekarang punya teman. Temanku adalah timun mas. Nah, akhirnya sejak itu si Tongtonge sudah tidak sebatang kara lagi karena dia sudah mempunyai seorang adik namanya Timun Mas. Nah, Piko, dari cerita tadi saya suka sekali loh karena ya ternyata kebaikan hati terus kemudian konsisten berbaik hati akhirnya membuahkan hadiah yang besar yang menakjubkan. Oh iya, Bu. Piko, Sekali. Piko suka dapat hadiah nggak? Terkadang, Ibu. Iya, terkadang. Nah, kalau mau dapat hadiah terus, maka berbaik hati saja. Nanti satu kali pasti dapat hadiah yang menakjubkan. Baik, Ibu, akan saya coba ya, Bu. Oke, kita berbuat baik bersama-sama ya. Iya, Itu dari saya maknanya. Bagaimana dengan teman-teman? Mari kita dengarkan cerita yang lain lagi dan temukan makna hidup dari sebuah cerita. Dah. Dadah.